Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kehadiran Allah atas berkat dan karunia-Nya kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan siang hari ini. Kegiatan diseminasi penyusunan alat evaluasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Andina Megandari. Sebelumnya dengan memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Ibu Andina Megandari. Kepada Ibu Andina dipersilakan. Terima kasih kepada guru kami yang sudah membuka kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bu Mistiah SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Malaka Jaya pagi, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikut hingga akhir zaman. Amin amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Sejujurnya ini materi yang akan saya sampaikan mungkin tidak luput pada keseharian Bapak Ibu semua, di mana berkenaan dengan penyusunan alat evaluasi. Mohon izin bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi saya akan menyampaikan beberapa hal tentang penyusunan alat evaluasi yang sudah saya dapatkan di pelatihan pada hari Kamis minggu lalu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Nah, yang pertama mungkin saya ada pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, untuk apa sih alat evaluasi itu dibuat? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Ayo Bapak Ibu. Untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima oleh anak-anak. Ya, silakan ya. Untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah kita sampaikan dapat diterima oleh anak-anak, apakah sesuai dengan CP yang kita atau tidak. Kata Buya, untuk mengukur kira-kira materi kita itu tercapai atau enggak sih gitu di dalam pembelajaran. Mungkin ada lagi menurut Bapak Ibu yang lain, untuk apa sih alat evaluasi di kelas itu dibuat? Ayo buka. Ya, alat evaluasi berarti alat untuk mengukur suatu ketercapaian. Nah, ketercapaian apa? Nah, mungkin salah satunya tadi benar yang Buya katakan, materi kita. Nah, materi ini kita acuan sebelumnya dari apa? Dari tujuan pembelajaran. Nah, itu dia tadi. Berarti sebenarnya untuk apa sih alat evaluasi itu kita buat di dalam kelas? Ya, salah satunya adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kan di kelas kan Bapak Ibu pasti di setiap harinya di modulnya itu ada yang namanya tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini adalah capaian yang akan kita dapatkan nanti di akhir. Kira-kira mumpuni nggak anak ini di dalam tujuan tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya
Nah, dari tujuan pembelajaran itu kan sebelumnya ada CP ya. CP itu capaian pembelajaran. Dari CP turun ke tujuan pembelajaran, kemudian ke proses lalu evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya kan ada berbagai macam ya yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Contohnya salah satunya apa Bapak Ibu? Sumatif, akhir semester, sumatif harian ya banyak. Kira-kira ada berapa penilaian sih Bapak Ibu kalau di dalam kelas itu? Ada 3. Yang pertama skor, awalnya itu diagnostik, terus ketika proses pembelajaran informatif sama sumatif. Sangat positif. Jadi penilaian itu ada 3. Yang pertama itu ada tes tahap awal diagnostik. Bapak Ibu pasti semuanya sudah melaksanakan ya. Nah, kemudian tes formatif dan yang ketiga adalah sumatif. Nah, dari ketiga proses penilaian ini kan pastinya Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran. Nah, balik lagi berarti evaluasi ini ya alat untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, bagaimana caranya? Jadi setelah Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran, kemudian menyusun evaluasi. Nah, bagaimana sih cara Bapak Ibu menyusun itu semua? Yaitu dengan cara membuat kisi-kisi. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk penyusunan kisi-kisi. Yang pertama sudah jelas tadi yang saya sudah katakan, Bapak Ibu susun tujuan pembelajaran di awal. Kemudian yang kedua, buat indikator butir soal, dan yang ketiga, tentukan bentuk soal. Nah, untuk bentuk soal, yang Bapak Ibu tahu bentuk soal itu ada berapa macam? 3. Pak Huda, apa aja? Pilihan ganda, isian dan uraian terbatas. Kira-kira ada nggak sih bentuk soal lain? Ternyata ada. Salah satunya itu menjodohkan dan melengkapi pernyataan. Jadi tentang pernyataan betul atau salah. Nah, itu juga boleh salah satu yang Bapak Ibu buat di dalam kelas, nggak hanya cuma pilihan ganda, uraian atau isian. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan soal evaluasi pada anak-anak itu berupa menjodohkan, pernyataan betul dan salah. Nah, di sini ada contoh. Tujuan pembelajarannya menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Nah, dari yang udah-udah kan kita kalau di dalam kelas untuk evaluasi itu kan tidak memungkinkan membuat soal peta digital ya. Jadi lebih ke konvensional. Apa itu konvensional Bapak Ibu? Berupa gambar. Jadi lebih mudah ya dibuat dan disusun. Nah, indikator butir soalnya, contohnya 1, disajikan peta Indonesia, peserta didik dapat menunjukkan ibu kota negara Republik Indonesia. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung ya Bapak Ibu, karena di tujuan pembelajaran di sini kan kompetensinya apa? Menggunakan peta konvensional. Nah, kontennya apa? Untuk mengenal letak dan kondisi geografis di negara Indonesia. Jadi salah satunya yaitu menunjukkan ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, disajikan peta Indonesia, peserta didik dapat menunjukkan pulau terbesar. Kira-kira sesuai nggak dengan TP-nya? Sesuai ya Bapak Ibu ya, karena kan masih mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Yang ketiga, disajikan peta Indonesia, peserta didik dapat menunjukkan selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sesuai. Kemudian yang terakhir, disajikan peta Indonesia, peserta didik dapat menunjukkan pulau yang dijuluki sebagai Pulau Dewata. Sesuai. Nah, di sini udah ada keterkaitannya ya. Jadi kalau kita bikin indikator butir soal itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini salah satu contohnya. Ada lagi?
Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua mampu mengidentifikasi ide pokok, gagasan pendukung, unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita fabel yang disajikan. Kira-kira kompetensinya di sini apa? Identifikasi. Nah, kalau kontennya itu ada tentang ide pokok, gagasan pendukung, unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita fabel. Jadi Bapak Ibu bisa bikin indikator butir soalnya itu berupa tentang ide pokok bisa, gagasan pendukung bisa, unsur intrinsik bisa, dan ekstrinsik dari cerita fabel. Yang ketiga, contoh, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur sudut dan beberapa jenis sudut. Jadi kalau kompetensinya ini apa? Menjelaskan. Kontennya unsur-unsur sudut dan beberapa jenis sudut. Jadi salah satu contoh indikatornya yaitu disajikan gambar sudut, peserta didik dapat menunjukkan titik sudut. Nah, itu sudah sesuai apa belum? Sudah sesuai ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya sudah nge-share link di grup 05 untuk pengisian. Saya mau minta contoh satu aja, kira-kira yang berkenan untuk mengisi tujuan pembelajaran dan contoh indikator butir soal. Jadi nanti kita bahas apakah contoh butir indikator soal yang Bapak Ibu buat sudah mengacu pada tujuan pembelajaran atau belum? Di grup keluarga. Bapak Ibu sudah menyiapkan template kan? Tujuan pembelajaran. Ayo, Bapak Ibu coba buat ya. Nanti saya coba buka dari sini. Nanti kita bahas. Mata pelajarannya bebas apa aja. Kemudian tujuan pembelajarannya satu tujuan aja, materinya juga satu aja, indikator butir soalnya satu aja. Jadi di tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu bisa membuat beberapa indikator butir soal. Jadi nggak cuma satu tujuan pembelajaran ya cuma satu butir indikator, enggak. Jadi tergantung kontennya. Kalau kontennya banyak, Bapak Ibu bisa menjadikan tujuan pembelajaran tersebut menjadi beberapa indikator butir soal seperti itu. Dilihat doang ya? Emang bisa diedit? Enggak. Sistemnya harus dilihat. Iya. Oke. Itu yang sudah kan nanti lihat ya, itu editnya. Editor. Nah, 5 menit cukup ya Bapak Ibu? coba diulang lagi di close terus ulang lagi. Oke. Oh. Oh. Ini yang nomor 4 saya dengan Lengkap juga nggak apa-apa dilengkap. 4 udah nih itu ya. Oh, Bu Sisi. Ini di sini 6 ya? Dilengkap aja nggak apa-apa dilengkap. Hah? 4, nomor 6 Bu Sisi. 5 nggak ada. Apa sih? Nggak ada. Nah sebelumnya sambil ngisi, saya mau sambil nanya ya Bapak Ibu. Kalau tujuan pembelajaran itu, kalau capaian pembelajaran yang Bapak Ibu tahu siapa yang bikin? Guru atau siapa? Capaian pembelajaran. Tinggal terima aja di. Dia kan capaian dan Ya, capaian pembelajaran udah ada. Berarti dari pemerintah. Nah kalau tujuan pembelajaran, nah berarti ATP yang Bapak Ibu miliki sekarang mudah-mudahan sudah dimodifikasi
apa kata Bapak Ibu ya, bukan apa kata APP. Oh iya. Kok begitu sih? Ini lembar isi masih dari si kurikulum kita ya. Aku kalau di spreadsheet maksudnya? Iya. Di teks ya. Ini maksudnya di word text itu loh yang dipotong gitu loh. Di sini Ini ya di lembar isi-isi dari kurikulum kita. match. Bukan match apa ya? Kalau bikin puzzle ada isinya. Nah, misalkan ada peristiwa, terus ini faedah berarti bisa dikasih sama gambar, siswa dapat menemukan sifat kaya gitu doang. Keterangan gimana? Keterangannya bebas ya, Bapak Ibu mau Bapak Ibu isi mau di strip aja juga nggak apa-apa semuanya. Kok nggak bisa? Budina, kalau Budina, Dalam kalau di ke bawah Keterangan apa, Budin? kosong aja. aku minta tahu. Nggak apa-apa lah di tempat isi ya. Ini lembar isi kalau kita bikin apa harus isi. Iya, Ini lembar kayak gitu. Ya memang saya udah, Uyan udah. Kayak itu sih. Saya di Excel. Gimana ya? ya ini. Format kan ya? Ini isi-isinya ada lagi. Oh ini. Kok potong sih? Ini. Iya, profesornya di mana? Ini nggak salah mau diambil. Nah, itu bisa tuh. Paksa dikit aja nggak apa-apa. Udah belum? Paruh Itu aja. bisa tuh. Oh iya, di mana itu, Miss? Ini dari kalau di ya udah semuanya, Miss. Langsung tarik semua aja. Balik kemana? Nah, contoh nih Bapak Ibu, matematika kelas berapa ini? Kelas 4 ya. Kelas 4, mata pelajarannya matematika. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi pola gambar membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, berarti di sini kompetensinya apa Bapak Ibu? Kompetensinya Mengidentifikasi. Nah, kalau misalnya mengidentifikasi, kontennya ada apa aja nih berarti? pola gambar. Ada pola gambar membesar dan Pola gambar kecil. mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Berarti ini banyak sekali ya, Bu Yan ya. Dari tujuan pembelajaran ini yang Bu Yan ukur nanti indikator itu banyak banget. Yang pertama berarti dari pola gambar membesar dan mengecil. Dari pola gambar yang membesar itu berarti ada penjumlahan, ada pengurangan. Kemudian yang mengecil juga sama, ada pola penjumlahan yang melibatkan
penjumlahan dan pengurangan juga. Jadi itu bisa dijadikan dua tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalau misalnya kita nih Bapak Ibu diberikan tujuan pembelajaran seperti ini, kira-kira kalau bikin indikator agak banyak ya, banyak sekali. Nah di sini Bu Yan bisa dijadikan dua tujuan pembelajaran, berarti itu ya bisa diturunkan ke dua tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian indikator butir soalnya, disajikan pola gambar, peserta didik mampu menentukan banyak benda sesuai pola gambar yang disajikan dengan benar. Berarti nanti Bu Yan, misalnya Bu Yan kan bikin indikator seperti ini. Nah Bapak Ibu yang lain ceritanya ngebuat soal dari indikator seperti ini. Disajikan pola gambar. Kira-kira udah langsung ini ya, kita bikin pola gambar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan banyak benda sesuai pola gambar yang disajikan dengan benar. Berarti yang Bu Yan ambil kira-kira dari tujuan pembelajaran yang mana? Hanya pola gambar saja. Padahal tadi kan ada dua TP tuh. Jadi pola gambar apa tadi? Ya, pola gambar membesar sama mengecil, tapi melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Ternyata ini indikator yang Bu Yan bikin ternyata cuma hanya polanya doang gitu. Jadi tujuan pembelajaran sama indikator soalnya ini masih kurang tepat. Mohon maaf ya Bu Yan ya. Bukan kurang, sebenarnya bukan salah, cuma kurang tepat aja. Jadi kalau misalnya emang tentang pola gambar, nanti di TP-nya hanya khusus pola gambar gitu. Jadi kalau untuk penjumlahan pengurangannya itu nanti dulu aja gitu. Jadi tulis pola gambar gitu. Nah kalau misalnya pola gambar Penjumlahan doang. penjumlahan doang, nah indikator soalnya berarti ditambah. Penjumlahan. Nah di indikator ditambahkan. Jadi bukan cuma tentang polanya aja, tapi ada tentang penjumlahannya. Jadi bisa diulang, disajikan pola gambar, peserta didik mampu menentukan banyak benda sesuai pola gambar yang disajikan dengan penjumlahan contohnya gitu. Jadi indikator yang dibikin itu benar-benar harus sesuai tujuan pembelajaran. Nah kalau nggak ngebuka sedikit-sedikit dari TP, emang kita yang penting udah bikin indikator kayak gini benar. Tapi ternyata dari yang pelatihan saya dapatkan kemarin, memang benar-benar indikator itu harus sesuai dengan TP. Jadi TP mintanya ini, ya indikatornya harus sesuai sama TP. Seperti itu. Itu untuk kelas 4. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Apa kecepatan? Oke, selanjutnya di IPAS. Menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Berarti kontennya kompetensinya udah jelas tentang menjelaskan sifat-sifatnya melalui kontennya, yaitu sifat-sifat cahaya dalam percobaan. Berarti ini lebih ke praktek ya? Ya. Kelas IPAS ya, kelas 5. Oke, materinya sifat cahaya. Kemudian indikator butir soalnya, disajikan sebuah gambar. Ini kira-kira Bapak Ibu kelas 1, 2, 3, 4, dan 6. Ayo. Itu kalau dibikin indikator seperti ini, kira-kira jelas nggak? Disajikan sebuah gambar. Dijelasin. Nah, betul. Disajikan sebuah gambar percobaan sifat-sifat cahaya. Contohnya apa? Sifat cahaya apa? Cahaya masuk melalui Celah-celah atau di kolam renang. nah, itu lebih jelas lagi Bapak Ibu. Jadi kalau di indikator soal, jangan sampai membuat si pembuat soal kebingungan. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi apa menurut diulang? Disajikan sebuah gambar percobaan cahaya yang masuk melalui celah. Nah, kalau dari situ Bapak Ibu langsung bisa kan? Revisi Oh ya. ternyata gambar yang seperti ini yang dia mau indikator gitu. Itu satu. Kemudian siswa dapat menentukan sifat cahaya dengan tepat. Sudah sesuai Bapak Ibu ya?
Karena dari gambar percobaan, kemudian Bapak Ibu membuat atau menentukan sifat cahaya dengan tepat. Nah, itu salah satunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita. Oke, ini banyak. Menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan perasaan pada cerita dengan pengalaman. Jadi ini kompetensinya ada berapa Bapak Ibu? Menyampaikan, menyimpulkan, Ada menyimpulkan, kemudian menyampaikan pendapat. Nah, kontennya berarti tentang ya, tokoh cerita, perasaan si tokoh ceritanya. Kemudian berarti ada sebuah cerita ya. Coba kita lihat. Berarti di tujuan pembelajaran ini bisa dibikin 2 juga. Tabelnya di Yang ini ya? kotak bentuknya dibuang. Kanan dia buah kanan. boleh buang. Iya, terus Ini. yang tadi jadinya betul lagi tuh 100. Jadi 40. Kemudian ada. Nah, Oke. Berarti bisa 2 nih Bapak Ibu TP-nya. Yang pertama menyimpulkan perasaan si tokoh cerita, ya, terhadap cerita dengan mengaitkan perasaan pada cerita dengan pengalaman. Nah, yang kedua menyampaikan pendapat terhadap cerita. Jadi bisa dipecah jadi 2 tuh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian indikatornya disajikan pernyataan. Nah, ini pernyataan kira-kira kalau kita bikin soal pernyataan apa nih? Gitu ya kan? Berarti memang kalau untuk disajikan pernyataan, disajikan bentuk gambar itu harus lebih rinci lagi. Kira-kira yang seperti apa yang dimau si indikator, yang buat indikator gitu. Supaya apa? Supaya yang bikin soal itu nggak bingung. Pernyataan apa nih? Pernyataan kalau misalnya A tambah B sama dengan C itu juga pernyataan, gitu kan? Jadi di perjasi kelas berapa bahasa Indonesia? Kelas 2, Bu Vivi ya? Kira-kira Bu Vivi mau bikin pernyataan tentang apa Bu Vivi? Jadi di dalam itu ada teks tentang perasaan dia gitu. Oh, jadi disajikan pernyataan perasaan seseorang gitu, Iya. perasaan seseorang. Jadi nanti ditambahin disajikan pernyataan atau disajikan itu pernyataan bukan sih Bu Vivi? Kalau tentang perasaan penggambaran gak sih ya? Penggambaran isi hati gitu gak sih? Bisa ya? Jadi jangan pernyataan kali, kalau pernyataan itu kan ya dinyatakan gitu ya. Jadi disajikan kalimat kali ya, disajikan kalimat yang menggambarkan isi hati misalnya, atau yang menggambarkan perasaan. Peserta didik mampu menentukan perasaan terkait dengan teks kalimat yang disajikan dengan benar. Berarti ini hanya tentang menyimpulkan perasaan tokoh cerita, ya enggak? Yang menyampaikan pendapat itu enggak termasuk. Jadi nanti TP yang menyampaikan pendapat itu di TP berikutnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini kelas 3 nih. Ya. Bahasa Indonesia lagi siapa nih? Ya, kelas 3. Peserta didik dapat menemukan dan mengelompokkan gambar benda. Berarti kompetensinya adalah menemukan kontennya, mengelompokkan gambar. Nah, ini cakep nih. Soalnya dia cuma tentang menemukan pengelompokan gambar benda. Jadi ya udah tentang itu. Kemudian indikatornya disajikan gambar. Nah, ini yang kurang. Jadi disajikan gambar apa nih? Misalnya permainan, disajikan gambar permainan tradisional. Siswa mampu menyebutkan benda yang digunakan dalam permainan tradisional. Nah, itu dia cakep, kurang dikit. Jadi kalau misalnya kita dibilang disajikan gambar apaan ya? Kan bingung, gambar kan banyak. Kalau misalnya saya cuma ngasih gambar-gambar tanaman boleh nggak? Boleh, karena nggak ada tulisan gambar apa gitu.
Itu Bapak Ibu mungkin belum ada oh, bahasa ada Inggris. lagi. Ada. Oh iya, mohon maaf. Agama. Lewat. Jauh-jauh kan jauh, Pak. Nah, agama belum agama. Bahasa Inggris. Peserta didik dapat menjawab greeting sesuai dengan waktunya. Berarti kompetensinya menjawab ya. Menjawab greeting. Kemudian kontennya tentang greeting sesuai dengan waktu. Materinya gambar suasana di sore hari. Nah, ini juga sama nih, disajikan gambar. Gambar apa, Miss? Gambar suasana di sana. Nah, berarti disajikan gambar suasana di sore hari. Siswa mampu menjawab greeting sesuai waktu yang ada pada gambar. Jadi lebih rinci lagi. Jadi kalau misalnya Miss Artia nanti bikin disajikan gambar, orang-orang yang bikin soal gambar apa aja bebas, gitu kan? Jadi lebih rinci, jadi lebih detail, betul. Jadi yang bikin soal, bikin suasana ini nih, gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, ini untuk kisi-kisi ini udah beberapa sudah oke sih ya. Saya juga Bisa didownload. apa? Apanya? Bisa di rumah. Bisa. Nah, ini contoh yang sudah saya dapatkan untuk penyusunan kisi-kisi. Kira-kira Bapak Ibu sudah agak-agak paham ya? Sudah paham mudah-mudahan. Nah, sekarang ke teknik penyusunan soal. Jadi kemarin memang Bu Sri Handayani tuh, Masya Allah ya Bu Miss ya, kayaknya tuh memang pintar banget gitu. Jadi kalau udah ngasih materi jelas banget. Dan kebetulan saya duduknya di depan karena ibu saya kan menyukai depan. Sebelum lanjut ya, Bu, kisi-kisi yang tadi disampaikan kalau itu kan boleh bilang bukan rumah batu ya. Jadi karena sekarang ini kan kayaknya sistemnya kita tidak membuat tadi kartu, tidak lagi membuat kartu soal. Karena itu saya mencoba di yang bentuk soal itu langsung ada nomor soal. Jadi ini saya membuatnya isinya langsung ada nomor soal, sehingga kita langsung bisa mendeteksi apakah soal yang kita buat itu sudah sesuai. Misalnya PG-nya 25, isiannya 10, uraian terbatasnya 5, jadi pas 40. Kalau tadi yang seperti itu kan belum ketahuan nih ya, soalnya ada di nomor berapa. Kemudian untuk yang tadi tujuan pembelajaran, memang di dalam tujuan pembelajaran, terutama kalau di bahasa Indonesia, itu kan tersusun per bab, ya tersusun per bab. Sehingga seperti itu tadi Bu Putri kebetulan mengambil hanya satu. Tapi dari visi-visi yang sudah saya buat itu, dari yang bab 1 sudah saya cantumkan judulnya, kemudian ada beberapa PP-nya nih, sehingga di materinya langsung saya tuliskan aja materi apa aja yang ada di tujuan pembelajaran itu. Contohnya di sini ternyata ada 4, baru nanti ke indikatornya satu-satu kita buat. Terus di sebelahnya kita masukkan ini kita buat soal yang bentuknya PG, isian atau uraian terbatas. Sehingga begitu selesai ini kita tinggal ngecek, di semua yang kita akan buat ini sudah dapat materinya semua, penyebarannya sudah ada. Nah, sehingga kita dengan cara seperti itu nggak terlalu banyak membuat, harus buat layout dulu, terus membuat kartu soal, tinggal ini dengan nanti lantunan soal ini. Kayaknya itu lebih praktis dan mengurangi pekerjaan. Baik, terima kasih Bu Miss. Nah, memang betul sekali, malah kemarin Bu Sri Handayani sempat ngomong, Bapak Ibu kira-kira kalau bikin soal evaluasi itu soalnya dulu atau visinya dulu gitu. Jadi agak-agak iya, kalau saya soal dulu baru visi kan gitu. Harusnya memang lebih enak itu sebenarnya visi dulu. Namun tadi Bu Miss bilang ini sebenarnya kayak nggak baku. Sebenarnya balik lagi, kalau untuk layout ini bagaimana kita membuatnya. Cuma memang kemarin lebih ke penekanan kepada bagaimana kita membuat indikator soal berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi saat kita membuat indikator soal itu nggak lari kemana-mana gitu Bapak Ibu. Dan
kalau kita udah bikin indikator, yang bikin soalnya nanti itu nggak kebingungan. Karena contohnya Bu Sri Handayani itu kan memang ini yang Bu membuat soal, membuat isi di dinas pendidikan gitu untuk ujian waktu itu. Jadi beliau itu membuat kisi juga sama seperti ini. Kira-kira nanti yang bawah itu maksudnya kita guru-guru paham nggak nih bagaimana indikator yang sudah Bu Sri Handayani bikin gitu loh. Ternyata memang indikator-indikator itu memang harus jelas dan jelas, tegas gitu. Jadi nggak lari kemana-mana untuk pembuatan soalnya seperti itu. Nah, kalau ini kan udah lembar kisi-kisi. Nah, teknik penyusunan soal itu ada kira-kira 12 atau 13 teknik. Yang pertama, soal mengacu pada indikator soal. Jadi soalnya ini harus sama dengan si indikator. Nah, saya punya 2 contoh soal Bapak Ibu. Kira-kira yang betul yang kanan atau yang kiri? Kalau indikatornya disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan jenis paragraf melalui kegiatan membaca. Yang kanan. Yang ini? Oke, kita lihat ya. Ya, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan, berarti kompetensinya menentukan. Nah, kontennya itu jenis paragraf. Nah, kenapa kalau yang sebelah kiri salah? Karena kalimat utama yang Nah, jadi seperti itu Bu, Bapak Ibu. Dilihat kalau misalnya yang sebelah kiri itu kalimat utama, nggak sesuai dong dengan indikatornya. Indikator maunya apa? Jenis paragraf. Berarti yang paling betul di sebelah kanan karena tentang jenis paragraf. Nah, yang kedua, indikatornya disajikan besar tabungan mula-mula dan besar tabungan setelah setahun. Jadi ada awal, ada setelah setahun. Siswa dapat menentukan presentase bunga setahun. Kira-kira bentuk kanan atau kiri? Jelas ya, karena hasilnya adalah persentase. Kenapa yang kanan salah? Bukan persentase, betul. Nah, kalau dengan cara kayak gini nih Bapak Ibu berarti sudah sama saja memahami bagaimana cara menelaah soal. Kemudian yang kedua, pilihan jawaban itu harus homogen dan logis. Contohnya, kira-kira yang kanan atau kiri Bapak Ibu? Yang betul. Homogen dan logis. Bubur kanan, oke. Ada yang kiri? Ini gua beri kiri. Coba perbedaannya apa? Karena kalau yang kiri Surabaya itu kan Jawa Timur. Cakep. Jadi kalau kita bikin pilihan ganda Bapak Ibu, itu harus homogen. Kalau misalnya di soal itu provinsi Jawa Tengah, berarti ABC-nya itu harus Jawa Tengah semua. Nah, itu salah satunya berarti Bubur udah jago menjadi penelaah soal. Jangan kepala sekolah. Amin. Yang kedua, kanan atau kiri? Jenis makanan. Kanan. Kenapa Bu Miss? Ada mamalia. Betul. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri itu kan jenis makan berdasarkan jenis makanan kucing, anjing dan harimau itu beda-beda kan. Jadi harus dikelompokkan sesuai dengan masing-masing hewannya. Ya, udah ketahuan jelas ya kalau ini. Nah, seperti itu contohnya. Lanjut, yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban benar atau yang paling benar. Jadi nggak boleh ada 2 jawaban. Kira-kira ini, kanan atau kiri? Kita samakan persepsi. Gambar pertama itu apa? Rusa ya. Yang kedua, Kelihatan. nah, yang ketiga kayaknya kambing nih. Yang keempat anjing. Yang kelima banteng. Hewan-hewan yang yang digolongkan dalam herbivora. Herbivora apa Bapak Ibu? Makan tumbuhan. Kira-kira adanya di nomor berapa? 1, 3, dan 5. Kalau berarti yang benar kanan atau kiri? Kenapa kiri? Karena Tadi urutan itu berdasarkan dari urutan ini 1, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 5. tapi jawabannya
karena cuma ada 2 jawaban. Tapi jawabannya ada 2 Bukis. Nah, tadi kriteria soalnya itu harus setiap soal harus mempunyai 1 jawaban yang benar atau paling benar. Maka kalau ada 2 jawaban, 1, 3 benar, 3, 5 itu benar. Bikin anak bingung nggak? Iya. Nah, bikin anak bingung. Makanya lebih benar adalah sebelah kanan. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada double jawaban lah. Yang keempat, pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Kita lihat. Ini sebenarnya bukan SD ya kayaknya ya. Kanan atau kiri? Harus jelas dan tegas. Siapa yang kanan? Siapa yang kiri? Kenapa pilih yang kanan? Jadi kalau bikin soal itu jangan ujung-ujung langsung perdagangan antara negara dikarenakan apa gitu ya kan? Jadi harus lebih jelas. Perdagangan internasional merupakan akibat langsung pembagian kerja internasional yang tercermin dalam seperti itu Bapak Ibu. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus pernyataan yang diperlukan saja. Yang kanan atau kiri? Fokus pada Berarti yang mana Bu? Ya? Kanan. Kanan. Kenapa yang kanan? Nah, karena bagian mata itu fungsinya untuk memfokuskan cahaya yang masuk adalah apa? Kalau yang sebelah kiri, ngapain gitu kamera-kamera? Kan gitu ya? Buat apa ngomongin kamera kalau ujung-ujungnya ke mata gitu? Jadi memang harus pernyataan yang diperlukan. Jadi yang nggak diperlukan nggak usah dibuang-buang lah ya, tidak diperlukan. Yang keenam, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, ini nggak ada kanan atau kiri. Jadi di sini ada 2 ya harusnya ya nggak? Terkenal dengan cincinnya itu planet apa? Saturnus. Yang memiliki ukuran terbesar Jupiter. Jadi hanya salah satunya aja. Jadi jangan dua-duanya, ini juga anak bingung. Nah, jadi kalau cincin aja, yang terbesar aja. Jadi memang Bu Sri Hanaya ini tuh sering menemukan hal-hal yang ganjil gitu dalam pembuatan soal. Yang ketujuh, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Negatif ganda apa? Kecuali dan bukan. Jadi di atas sudah bukan, di bawah kecuali. Mungkin pada dasarnya makin kesini memang kecuali itu tidak diperbolehkan ya Bu Bis ya. Jadi hanya diperbolehkan yang bukan merupakan. Nah, tapi kan kalau di pembuatan soal kalimat penghubung yang itu nggak boleh, tidak boleh di depan. Jadi kalau bisa digunakan kata-kata sebelum yang gitu. Itu double negatif. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi kalau ada soal, memang saya sendiri juga sering menemukan soal yang jawaban pilihan gandanya itu panjang-panjang. Tapi saya nggak pakai baca Bapak Ibu. Saya langsung menentukan, oh yang paling panjang nih isinya. Kira-kira anak murid bakal kayak gitu nggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah itu memang benar-benar langsung terbuka, oh iya ya. Jadi memang untuk pembuatan ABCD-nya itu kalau bisa panjang kalimatnya harus sama. Jadi jangan terlalu panjang banget, ada yang pendek, seuprit gitu. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya panjangnya kayak begini, yang paling panjang yang anak murid pilih udah pasti gitu. Sama saya juga begitu. Yang 9, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah
atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, ini nih jawaban yang kayak ini biasanya di untuk kelas-kelas SMP SMA. Semua jawaban di atas benar. Jadi kalau bisa mendingan yang bukan sekalian gitu loh. Jadi benar-benar ada yang kecualinya gitu. Jangan semuanya benar, nya semua jawaban benar. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam pembuatan soal. Kecuali sebenarnya bisa, cuma kalau untuk soal yang terbaik itu sekarang kecuali tidak diperbolehkan. Sama dengan di atas, di bawah ini. Kalau di atas itu biasanya gunakan kata tersebut. Kalau di bawah ini berikut. Gitu. Itu yang 10. Pilihlah jawaban yang berbentuk angka atau waktu yang harus disusun berdasarkan urutan besar kecil. Nah, jadi kalau bikin ABC ternyata nggak bisa seenak jidatnya Ibu-ibu ya. Nah, contohnya ini A9, 7, 8, 6. Jadi tidak runtun. Jadi lebih baik 9, 8, 7, 6 atau 6, 7, 8. Saya yakin Bapak Ibu udah apalagi Bu Miss Bupur ya kan yang udah duluan bikin soal, itu udah pasti banyak pengetahuannya dibanding saya. Yang 11, gambar, grafik, tabel, diagram, dan lain-lain yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Ini lucu nih Bapak Ibu. Perhatikan gambar berikut. Hewan berikut yang hidup di air dan memiliki sisik adalah. Udah dikasih tahu. Nah, jadi kalau bikin gambar ya udah berarti kan tinggal ganti aja hewan tersebut di atas yang memiliki ciri dan lain sebagainya misalnya gitu. Jadi kalau bisa bikin gambar yang gambar tersebut berfungsi. Kalau ini gambarnya berfungsi nggak? Enggak, karena di bawah udah ada pernyataan lagi. Hewan berikut yang hidup di air dan memiliki sisik adalah, udah nggak usah ngeliat gambar, kita udah bisa jawab, ya kan? Nah itu, jadi kalau ada grafik, ada gambar dan lain sebagainya, itu buat sebagai berfungsi. Yang ke-12, butir materi soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Contohnya gini. Sebuah kolam berbentuk balok panjang 20, 17,5 dan dalamnya 1,5. Volumenya udah diketahui nih volumenya. Nah, soal nomor 2. Bila biaya untuk kolam pada ikan pada soal nomor 1, berarti kan soal di nomor 1 jawabannya nanti berkaitan dengan ke nomor 2. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kemarin dia bilang, Bu, berarti nggak boleh dong soal yang dari berikut teks soal untuk nomor 11 sampai 15 loh. Itu kan beda-beda soal. Gitu jawabannya Bu. Jadi ternyata kalau yang seperti itu masih boleh. Yang tidak boleh adalah jawaban dari soal sebelumnya dipakai lagi ke soal berikutnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Betul, merugikan siswa. Yang ke-13, soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Jadi contohnya ini bahasa daerah-daerah ya. Tanaman gedang. Gedang itu kan pisang ya, pisang berkembang biak dengan, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi langsung aja. Nggak dipakai kecuali dia bahasa lagi pelajaran bahasa daerah. Iya. Kalau gedang kalau di Sunda kan apa ya? Iya, makanya Oke, itu ya Bapak Ibu ya, nggak boleh nih yang orang-orang Jawa, yang orang-orang Sunda dimasukin tuh bahasa-bahasa daerahnya. Nah, kalau anaknya ngerti sih nggak apa-apa, kalau anaknya nggak ngerti. 14. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Contoh, apa yang menjanggal di mata Bapak Ibu? Kata pembuluh darah. Jadi jangan ngapain diulang-ulang ABCD. Mending langsung tulis aja di soal. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Titik. Jadi ABCD-nya jadi nggak usah diulang-ulang tuh. Pembuluh darah arteri dan vena, pembuluh darah kapiler dan limfa. Nah, itu juga tidak diperbolehkan.
Oke, dari 14 kriteria pembuatan soal, kira-kira Bapak Ibu pasti paham ya? Karena tadi kita udah memilih-milih mana soal yang benar, mana soal yang baik, mana yang soal yang seharusnya dibuat dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu, apa yang sudah saya dapatkan di pelatihan. Mudah-mudahan semuanya juga tersampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi nanti kalau ditanya ini nggak diajarin nih, gitu kan? Ya diajarin kok gitu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan semuanya sudah berimbas kepada Bapak Ibu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya tidak membuka pertanyaan, tapi saya membuka tambahan pengetahuan mungkin untuk saya. Ada nggak Bapak Ibu yang kira-kira mau menambahkan kekurangan atas apa yang sudah saya sampaikan di depan hari ini? Ada? Saya tidak membuka pertanyaan karena saya bukan penjawab yang unggul. Karena kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu. Saya juga habis belajar apa yang saya pelajari. Oke, silakan Bu Miss. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Dina sudah lengkap dan sudah dipahami juga ya. Hanya saja memang ini terkadang pada saat kita menyusun soal itu sering aja ada yang preset ya, maksudnya tidak memenuhi itu semua. Sebenarnya sejak dulu kita mulai jadi guru terus membuat soal, saya sendiri kurang tahu nih kalau yang di angkatan sekarang ya, karena kita dari dulu tuh sudah dapat arahan tentang cara pembuatan soal dulu ya, sehingga secara umum tuh guru-guru sudah tahu tuh kalau buat soal tuh pilihan ganda harus seperti ini, kemudian kalau soal isian harus sampai teknik pengetikannya juga kan, kemudian misalnya nanti kalau soal isian apa yang nggak boleh, apa yang diperbolehkan. Nah memang banyak soal-soal yang ada sekarang, baik itu soal-soal yang ada sudah jadi ataupun soal yang kita cari melalui Google gitu ya, itu memang masih banyak yang tidak memenuhi aturan itu ya. Tetapi paling tidak yang kita sudah tahu ini bisa kita terapkan dalam arti tidak 100% langsung kita bakal sempurna nih membuat soal, karena itu kalau nanti penelaah soal dia pasti akan menemukan ya. Terus terang ya saya sendiri juga melihat soal-soal yang sekarang itu masih banyak yang seperti itu, tetapi dengan adanya informasi dari Bu Dina tentang penulisan soal alat evaluasi ini untuk teman-teman yang notabene masih lama menjadi guru itu dapat diterapkan supaya itu tadi. Jadi nanti pada saat anak-anak menerima soal dari kita tidak terlalu banyak yang dipertanyakan ya. Sebenarnya memang banyak soal-soal yang beredar itu seperti itu. Jadi kalau kita menemukan soal-soal yang seperti itu, cobalah kita untuk memperbaikinya gitu. Oh saya melihat dari LKS kok ternyata ada soal kayak gini, oh berarti saya harus bikin soalnya saya perbaiki gitu ya. Jadi bukan pertanyaan, lebih pada koreksi diri kita masing-masing sebagai guru untuk jadi yang sempurna kayaknya tidak, tapi paling tidak ilmu apapun yang kita dapatkan bisa kita ambil dan kita bisa lakukan. Terima kasih, itu saja. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Miss atas tambahannya. Betul sekali Bu Miss. Jujur saya juga baru dapat sekali ini pelatihan tentang penyusunan soal. Jadi selama beberapa tahun saya ngajar, pengetahuan tentang penulisan soal itu hanya dapat dari kepala sekolah dulu Bu Sumati, Bu Dwi itu kasih tahu bahwa kalau membuat soal seperti ini yang baik. Dan makanya ketika mendapat pelatihan ini, oh iya gitu. Jadi banyak juga pengetahuan yang baru saya dapatkan, walaupun saya udah beberapa tahun mungkin lebih dulu dibanding yang baru-baru gitu loh. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan bisa diimbaskan dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin
cukup ya, dicukupkan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Langsung saya tutup aja ya Bu Nurul ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.